Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Ada banyak komunitas anak muda yang ada di Kota Medan. Mereka berkumpul lantaran memiliki hobi dan visi yang sama. Salah satunya adalah berbagi dan membantu orang-orang yang kurang mampu dari segi ekonomi. Nah, sengaja Selasar Budi kali ini menghadirkan mereka untuk berbagi kisah dari apa yang sudah mereka lakukan. Ingin tahu siapa mereka? Saya Andiani Satria, inilah Selasar Budi. Sahabat Indonesia Berbagi atau SIGI merupakan gerakan berbagi berbasiskan jaringan pertemanan di seluruh Indonesia dan terus berkelanjutan. SIGI sendiri terbentuk di Bandung dan hadir di beberapa kota lainnya seperti di Jakarta, Bogor, Makassar, Pekanbaru, dan Medan. Sama seperti kota-kota lainnya, tentu SIGI Medan berperan aktif dalam melakukan kegiatan untuk berbagi. Salah satunya adalah kegiatan Receh Kahuripan. Kegiatan yang berasal dari bahasa Sunda ini mengajak anggota SIGI untuk menabung dan mengumpulkan uang receh pecahan 100, 200, 500, dan 1.000 rupiah. Di setiap awal atau akhir bulan, hasil tabungan receh ini pun dikumpulkan. Kumpulan uang receh inilah yang kemudian dijadikan modal untuk berbagi. Biasanya, yang menjadi sasaran SIGI adalah membantu pendidikan anak-anak Indonesia yang kurang mampu. Selain mengumpulkan receh, di hari yang sama para anggota SIGI ini juga melakukan kegiatan positif sebagai dasar pengembangan diri. Kegiatan ini bernama Gelas Kosong. Setiap orang yang datang diminta duduk melingkar dan berbagi 3 hal positif dalam hidupnya. Bisa berbagi quote, berbagi kesyukuran, dan impian. Ya, pemirsa, sejak tahun 2011, Sahabat Indonesia Berbagi atau SIGI Kota Medan hadir. Mereka memiliki visi yang cukup mulia, yaitu membantu orang-orang yang kurang mampu dari segi ekonomi. Yang mereka lakukan justru dari hal yang sangat sederhana, yaitu mengumpulkan uang receh untuk membantu sesama. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita saat ini salah satu penggagas Sahabat Indonesia Berbagi Kota Medan, yaitu Adinda Julitasari. Ya, terima kasih Adinda sudah hadir di Selasar Budi. Ya, Mbak Adinda, mungkin bisa diceritakan latar belakang terbentuknya komunitas ini. Baik, kalau untuk latar belakang sendiri mungkin melihat dari komunitas banyak ya yang untuk komunitas berbagi seperti itu. Cuman yang kita tahu komunitas berbagi itu di saat mau membuat project gitu, di situ baru buka donasi misalnya. Nah, jadi saya kemarin itu sebenarnya tidak sengaja, jadi sudah kenal dengan beberapa orang teman dari komunitas lainnya juga. Saya jalan-jalan ke Bandung, kemudian bertemu dengan mereka dan mereka lah yang menceritakan bahwa kenapa sih kita nggak bisa buat kegiatan itu rutin gitu, kegiatan berbagi itu rutin. Cuman kan susah di dana seperti itu. Nah, kalau begitu kenapa nggak kita buat seperti celengan aja gitu. Jadi emang setiap bertemu tidak hanya berkumpul untuk ngobrol di kafe nongkrong seperti itu. Mulai dari hal yang kecil, mungkin uang receh yang sering kita abaikan, bahkan di supermarket ya udahlah gitu, suka kita abaikan seperti itu aja. Dari uang receh itu coba kita kumpulin di celengan kita masing-masing dan setiap bulan per anggotanya itu nanti dikumpulin seperti itu. Nah, itulah yang akan dijadikan modal kita untuk berbagi setiap bulannya atau kegiatan rutinnya seperti itu. Nah, saya hanya mendapat ide waktu itu, jadi saya pulang ke Medan, saya coba cari teman-teman lain juga, saya ceritakan juga, yuk kita coba jalanin. Waktu itu cuma ada 5 orang, jadi dan 5 orang ini pun melalui saya tetap kontak sama yang di beberapa kota lainnya, dan ya secara serentak sih tidak sengaja lah terbentuk di Desember 2011. Desember 2011. Berarti Sahabat Indonesia Berbagi ini tidak hanya di Kota Medan. Iya. Ada di mana saja dia? Ada di Makassar, di Jakarta, Bandung, Pekanbaru, kemudian Mamuju, dan terakhir ada di Maneji. Cukup banyak juga berarti ya. Nah, kemudian sebagai penggagas, kemudian apa yang membuat Adinda tertarik mendirikan komunitas ini sebenarnya dan membawa, kan bercerita tadi di luar Medan gitu, kemudian membawa dan mengadaptasi konsep ini di Kota Medan.
Ya, lebih kepada itu, benar yang dibilang teman saya yang di Bandung, bahwa kita ngumpul selama ini cuma nongkrong, ngobrol-ngobrol, gosip, ya, nggak ada gunanya gitu. Kenapa kita ngobrol, bahkan mungkin hedon ya, seperti itu. Jadi kenapa nggak kita ngumpul, itu ada fungsinya gitu. Nah, selain uang receh tadi yang kita kumpulin, jadinya yang kita obrolin itu pun berharap ada isinya sih. Jadi makanya kita juga ada kegiatan rutin lainnya selain mengumpulkan uang receh yang kita sebut receh kahuripan, ada yang namanya gelas kosong. Nah, gelas kosong itulah kita berbagi inspirasi, berbagi cerita di luar dari menceritakan orang lain begitu. Untuk menjauhi dari yang buruk-buruk ya. Iya, jadi kita gitu ya. Nah, kemudian dikumpulkan berbicara soal celengan tadi ya sedikit. Nah, ada seberapa besar sih hasilnya dari celengan yang dikumpulkan itu dari per orang, mungkin bisa diceritakan? Kalau untuk per orang mungkin kita nggak bisa ngitungin ya, karena begitu kita kumpul, disediain celengan, silakan dikelilingin, dimasukin masing-masing, karena masing-masing punya celengan yang pribadi gitu kan. Ya kalau saya pribadi saya juga nggak pernah ngitungin berapa yang saya bawa setiap kumpul gitu. Yang pasti setiap saya belanja atau ada uang receh gitu, saya masukin ke celengan yang setiap bulan akan saya kumpulin. Yang jelas receh itu sekarang menjadi sangat hal yang kita perjuangin kalau misalnya kita belanja atau apa gitu. Iya, nah tadi kan Adinda sudah bercerita ya, ada 2 kegiatan rutin yang mungkin bisa dilakukan, antara lain receh kahuripan dan gelas kosong. Nah, saya ingin fokus ke receh kahuripan itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, filosofinya mungkin dari namanya, kemudian sistem pengumpulannya bisa diceritakan seperti apa? Muncul ide dari salah satu teman, bilang namanya receh kahuripan aja. Ternyata setelah digali, itu bukan cuma bahasa Sunda, ada bahasa artinya dari Sanskerta. Jadi maksudnya receh itu kan emang uang koin ya, uang kecil. Kahuripan itu maksudnya kemakmuran. Jadi kita berharap dari uang koin yang kita sepelekan itu tadi, kita bisa membawa kemakmuran untuk banyak orang. Nah, kemudian setelah uangnya terkumpul, gitu ya, tadi Adinda tidak sempat menghitung mungkin. Tapi kalau sudah terkumpul, biasanya uang itu digunakan untuk apa? Nah, ya, kalau untuk uangnya, nah itu tadi kan kita maunya ada berbagi yang rutin. Jadi setiap kota pun sudah ada agendanya masing-masing. Kalau kita kan memang fokusnya ke anak-anak, jadi lebih kepada kita memberikan pendidikan di luar pendidikan formal, lebih ke pendidikan karakter, seperti itu. Dan berbaginya ke anak-anak, entah kita ajak mereka berwisata, kemudian bermain, atau kita berkunjung ke mereka, kemudian memberikan alat-alat sekolah, seperti itu. Kalau di Medan sendiri ya, itu kita bagi 3, jadi Medan mengukir cerita, kemudian Medan mengukir ceria, dan Medan mengukir cinta. Kalau yang saya sebutkan tadi itu di bagian yang ceria, jadi lebih kepada bermain kepada anak-anak, kemudian mengedukasi anak-anak. Kemudian kalau yang cerita itu lebih ke kayak proyek tidak rutin lah, kira-kira yang kita perlu apa, karena kemarin itu sempat punya workshop menulis, kita adakan workshop menulis, kemudian ada juga pelatihan membuat kaligrafi. Nah, kemudian ini saya dengar dari Adinda banyak fokusnya kepada anak-anak ya, kenapa memilih fokus untuk anak-anak gitu? Ya, kenapa ya? Kalau saya bilang sih banyak atau enggaknya berbagi itu komunitas pasti banyak gitu. Cuman kayak kita maunya ke anak-anak itu kan maksudnya anak-anak ini adalah penerus bangsa gitu. Dan kita tahu juga sekarang ini pendidikan formal pendidikan formal gitu. Cuman non formal mereka pulang sekolah mungkin bermain di mana. Kita tidak tahu lingkungannya seperti apa. Kita kepengennya itu anak-anak yang mungkin tidak punya ekstrakurikuler di sekolahnya, seperti itu. Kita yang mengisi pendidikan karakter mereka bahwa jadi anak yang baik itu, insya Allah maunya kita ya, anak yang baik itu seperti apa, bahwa nah itu yang seperti saya bilang tadi, bahwa kita pengen memberikan inspirasi kepada mereka. Oke, nah ini menarik juga tadi program yang satu lagi, kemudian ada namanya gelas kosong. Nah itu bisa dijelaskan seperti apa? Gelas kosong itu posisikanlah diri kita itu saat berkumpul itu seperti gelas kosong gitu. Jadi emang masing-masing kita bercerita, mungkin ada yang habis nonton film dapat inspirasi apa gitu, atau mungkin dia ada di komunitas lain atau mungkin dari sekolah atau dari kampusnya pernah mendapat cerita apa yang menginspirasi, dibagi sama teman-teman yang lain gitu. Nah itu mungkin bisa dijadikan ide untuk ke kegiatan selanjutnya. Seperti itu sih. Berarti kurang lebih seperti ajang berdiskusi lah ya, untuk sharing santai aja sih. Sahabat Indonesia berbagi ya. Oke, baik Adinda, kita tahan dulu perbincangan kita, nanti akan kita sambung kembali. Ya, pemirsa, nanti kita akan ketemu dengan komunitas yang tak kalah menarik dalam membantu sesama. Tapi sebelum kita bertemu dan berbincang-bincang, kita simak terlebih dahulu tayangan singkat berikut ini.
Berbagi adalah kegiatan sederhana yang dapat membahagiakan setiap insan. Tidak saja berupa materi semata, pun kegiatan lain bisa dilakukan untuk berbagi. Seperti pada kegiatan bakti sosial kesehatan yang satu ini. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Friends Charity Club ini sengaja digelar untuk membantu masyarakat Bagan Percut, Deli Serdang dalam hal kesehatan. Kegiatan yang berlangsung sejak jam 9 pagi ini melibatkan 5 orang dokter. Tidak saja dokter umum, di kesempatan ini Friends Charity Club juga menghadirkan 4 dokter gigi yang dengan senang hati memeriksa kesehatan gigi dan mulut warga desa Bagan Percut ini. Di saat yang bersamaan, pada kegiatan ini juga diadakan pembagian sembako untuk warga yang kurang mampu. Sembako yang dibagikan terdiri dari beras, telur, kecap, gula, dan lainnya. Selain bisa berbagi, melalui kegiatan ini para anggota Friends Charity Club bisa meluangkan waktu untuk merekatkan pertemanan di antara anggotanya. Karena bagi mereka, membantu umat manusia akan terasa lebih menyenangkan bila dilakukan bersama-sama teman. Ya, pemirsa, berteman dalam kebaikan itulah yang diharapkan dari komunitas ini. Beragam kegiatan amal sudah dilakukan oleh Friends Charity Club. Nah, sekarang sudah hadir bersama saya salah satu anggota Friends Charity Club, Suhendra. Ya, terima kasih Suhendra sudah hadir di Selasar Budi. Ya, Hendra, mungkin bisa diceritakan kenapa sih namanya Friends Charity Club? Jadi awalnya itu nama itu bukan Friends Charity Club. Ya. Jadi sebelum kita membentuk nama Friends Charity Club itu, jadi teman-teman itu sudah melakukannya pada saat itu mereka adalah Munabudi Buddhis. Nah, sering berjalan dengan waktu, baik sekali teman-teman yang non-Buddhis gabung juga bersama dengan komunitas ini. Dan akhirnya kita membentuk sebuah nama itu namanya Friends Charity Club. Jadi Friends Charity Club itu semua orang bisa gabung ke komunitas kami. Siapapun Anda, apapun agama itu. Siapapun agama itu. Bisa lebih terbuka lagi ya? Iya. Sudah sejak berapa lama komunitas ini berada? Komunitas dari Friends Charity Club ini dari tahun 2010, berarti sekitar 5 tahun ya. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih mendirikan komunitas ini? Tujuannya itu yang pasti yang pertama itu kita melakukan kegiatan bakti sosial. Seperti pengobatan gratis, pembagian sembako, ada donor darah, dan kita lebih ke misi kemanusiaan lah. Iya, sosial. Ya, harapannya apa sebenarnya dari teman-teman dari Friends Charity Club ini mengadakan kegiatan sosial tersebut? Harapan itu ya minimal kita bisa membantu masyarakat yang kurang mampu itu, baik dari segi kesehatannya, baik dari segi perekonomiannya. Ya kita minimal bisa meringankan lah perekonomian mereka gitu. Ya, Suhendra, seperti yang kita saksikan di tayangan tadi, teman-teman melakukan kegiatan bakti sosial ya. Nah, kenapa terpikir melakukan kegiatan bakti sosial tersebut? Ya, seperti yang saya awal katakan bahwasannya kita mengadakan misi sosial ini ya tujuan kita untuk setidaknya meringankan perekonomian mereka gitu. Iya. Nah, kemudian kenapa memilih daerah Percut sebagai lokasi bakti sosial? Baik sekali kegiatan bakti sosial itu di daerah-daerah lainnya. Nah, kenapa di Percut itu pas itu kita memilih daerah Percut itu ya dari jalan menuju ke kelenteng itu kita melihat banyak sekali rumah-rumah kumuh. Muncul ide dari teman-teman, ayo kita lakukan survei ke warga-warga sana, ke masyarakat-masyarakat sana. Dan memang betul, setelah kita lakukan survei, banyak sekali warga-warga di sana yang kurang mampu. Ya, biasanya kan itu tadi untuk di daerah Percut ya. Nah, untuk di lokasi-lokasi lain, tolak ukurnya apa? Teman-teman melakukan kegiatan sosial. Tadi kan tingkat ekonomi. Apakah ada tolak ukur yang lain? Oh, ini tempat ini bagus nih untuk kita adakan bakti sosial. Tidak, biasanya sih kita seperti biasa, kita melakukan survei, kita melihat perekonomian mereka, kita melihat apakah mereka layak
kita lakukan bakti sosial di situ. Apakah mereka membutuhkan bakti sosial itu diadakan di situ gitu. Nah, kemudian seperti apa respon dari masyarakat setempat ketika teman-teman datang melakukan bakti sosial? Ya, saya rasa sangat luar biasa ya. Bisa kita lihat itu sangat, mereka juga berbondong-bondong datang ke tempat bakti sosial itu ya. Nah, kemudian juga katanya teman-teman juga kerap membagikan paket sembako. Gitu. Nah, itu kemana saja sudah dibagikan? Itu misalnya di salah satu di Percut yang tadi, di Tanjung Merawa, di Sebulu, di Langkat, dan beberapa daerah di luar Medan. Kurang lebih seberapa sering teman-teman membagikan itu? Apakah sebulan sekali, 3 bulan sekali? Untuk pembagian sembako itu kita memiliki standar sendiri, yaitu setahun itu 2 kali. Nah, tapi tahun ini mungkin sudah lebih dari 3 kali kita melakukan pembagian sembako itu. Ya, itu kan kurang lebih berapa banyak dibagikan sembakonya? Biasa sih 200 sampai 300 kakak. Ya, itu kan tidak sedikit ya dibagikan. Nah, dari mana teman-teman mendapatkan dananya? Ya, dana-dana itu ya dari teman-teman donatur juga. Seperti apa biasanya sistemnya mengajak orang untuk berdonasi kurang lebih? Biasanya sih dari teman-teman dekat ya. Misalnya, yuk, ini nanti minggu depan kita ada lakukan, misalnya bulan depan kita ada lakukan bakti sosial pembagian sembako. Ya, Suhendra, selain dari kegiatan yang sudah disebutkan tadi, ada kegiatan lain yang dilakukan oleh teman-teman di Friends Charity Club? Ya, misalnya kita adakan pengobatan gratis, donor darah, kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke panti jompo. Ya, saya rasa seperti itulah. Cukup banyak juga, ya. Baik, saya beralih ke Mbak Adinda ini. Mbak, dari teman-teman Sigi sendiri memilih lokasi untuk pendampingan. Nah, itu ada kriteria juga nggak seperti dari teman-teman di Friends Charity Club? Iya, mungkin kalau secara terfokusnya enggak ya. Cuman yang kita pikirkan adalah bahwa yang jadi target kita itu adalah anak-anak yang mungkin kurang terperhatikan, kalaupun dia sekolah yayasan lembaga yang sebelumnya mungkin belum pernah tersorot oleh media. Kita coba kunjungi, kita survei sudah seberapa seringkah mereka mendapatkan pendidikan non formal seperti itu. Baik, kita tahan kembali perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan. Ya, pemirsa, seperti apa komentar masyarakat akan kegiatan dari teman-teman Sigi dan Friends Charity Club ini? Kita simak tayangannya. Saya kemari berobat gratis dengan mengambil sembako. Mengobatkan anak saya mata, dengan saya sendiri berobat asam lambung dengan rematik kaki. Ya sangat senang saya dapat sembako, bisa untuk membantu sedikit-sedikit untuk di dapur gitu, lengkap semua. Saya kemarin mau berobat, badan saya sakit-sakit. Ya bagus ada acara ini ya, saya pun senang saya. Nah, ya mudah-mudahan apa yang direncanakan di sini moga-moga sukses lah. Kita bisa berbagi apa aja di sini, berbagi rezeki, berbagi kreasi ke adik-adik, berbagi cinta juga. Harapannya ya semoga Sigi kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih banyak bisa berbagi dengan adik-adik, bukan hanya di Medan aja tapi di luar Medan. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Oke, di segmen terakhir saya ingin bertanya, kendala yang dihadapi dari teman-teman selama melakukan kegiatan ini, mungkin dari Suhendra dulu. Kendala sih, ya mungkin kendala kita pas kita melakukan kegiatan sosial itu ya, kita melakukan kegiatan itu di desa-desa. Jadi medan tempur kita ke sana agak susah ya. Karena kita ketahui bahwa desa itu kan jalannya ya susah akses ke dalamnya. Mungkin ya selama ini kendala kita ke sana aja sih, akses jalan lah, medan tempur kita mau tempur lokasi sana. Iya. Kalau dari teman-teman Sigi sendiri? Kalau dari kita sih lebih ke antara kita dengan targetnya, itu kan anak-anak gitu, dan mereka juga punya jadwal sendiri. Jadi kadang walaupun kita sudah buat schedule-nya seperti itu, ternyata
di tengah jalan mereka juga punya acara gitu. Jadi mau tidak mau ya kita yang menuruti mereka gitu. Lebih ke waktu sih. Lebih pada waktu ya. Susah tidak sih ya mengatur waktunya lah kalau boleh dibilang. Kalau dari internal kita sendiri sih kita masih bisa handle gitu ya. Ya lebih kepada mereka. Jadi kadang kitanya siap misalnya minggu ini. Ternyata mereka punya kegiatan lain ya mau tidak mau kita juga harus menggesernya ke minggu depan atau bulan depan. Ya harus bisa tetap berkompromi ya. Iya. Baik, nah melakukan semua kegiatan ini berbagi gitu ya, pasti kan merasa ada sesuatu yang dirasakan dalam diri pribadi gitu ya. Nah dari teman-teman sendiri apa yang dirasakan ataupun mungkin pernah dapat nilai menarik nggak dari melakukan kegiatan ini, mungkin dari Adit? Kalau ditanya menarik dan hampir semua sih ya, hampir semua yang kita lakukan itu punya pelajaran tersendiri, masing-masing punya gitu. Lebih kepada rasa syukur sih, bersyukur, terus ketemu anak-anak itu bahkan bisa membangkitkan mood lagi gitu. Mungkin yang sebelumnya pergi udah nggak enak mood, ketemu anak-anak jadi lebih bahagia, lebih senang. Dan intinya sih bukan hanya kita kan situ berharap kita dapat menginspirasi mereka, tapi justru kita mendapat inspirasi dari mereka, dari tingkah mereka, dari cara belajar mereka, seperti itu. Ya. Kalau dari teman-teman Friends Charity Club? Ya seperti katakan dari Sigit ya, Sahabat Indonesia Berbagi ya. Ya setiap kegiatan itu ya setelah selesai melakukan kegiatan itu ya kita pasti merasakan kebahagiaan dan bersyukur karena kegiatan itu sudah selesai dilakukan. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Program kedepannya yang akan dilakukan dari teman-teman, mungkin dari Sigi sendiri, Sahabat Indonesia Berbagi. Program terdekat lah ya. Iya, program terdekat kita boleh. akan melaksanakan gathering nasional karena ini memang bukan komunitas yang ada di Medan, jadi ada beberapa kota di Indonesia. Kita undang teman-teman yang ada di sana. Kita tetap juga karena kita ada rutin itu Receh Kauripan, jadi saat kegiatan juga kita akan membuat Receh Kauripan dan rencananya dananya itu akan kita pakai untuk memperkenalkan budayanya Medan kepada adik-adik yang sudah pernah kita jadikan sasaran sebelumnya. Kita ajak adik-adik itu kembali untuk mengunjungi seperti museum, kemudian Istana Maimun, untuk mengenal budaya di Medan. Iya, untuk mereka ya. Oke, kalau dari teman-teman Friends Charity Club sendiri? Mungkin program yang terdekat kita mengunjungi panti asuhan ya. Kita mengunjungi panti asuhan ya, kita memberikan motivasi kepada mereka. Kita belajar bersama mereka, dia diskusi bersama mereka. Ya, mungkin program terdekat seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir di Selasar Budi. Sukses terus buat komunitasnya, semangat terus. Ya, pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Friends Charity Club dan Sahabat Indonesia Berbagi ini bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi kali ini, tempatkanlah nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh